Assalamualaikum, salam sejarah dan budaya. Kali ini kami masih mengangkat cerita tentang sejarah dan budaya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like atau subscribe. Jangan lupa bunyikan notifikasi untuk mendapat kisah lainnya. Matur nuwun. Benarkah kerajaan Mataram berakhir tahun 1755? Cerita ini bersumber dari naskah kuno Babat Nitik Ngayogya dan Babat Mangkubumi. Kisah ini dimulai dari desa Kepundung, Delanggu, Jawa Tengah. Di desa tersebut, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Kromo. Mereka dikaruniai seorang putri yang menjadi kembang di desa Kepundung, Tejawati. Nama gadis jelita tersebut. Selain memiliki paras yang rupawan, gadis Tejawati memiliki perangai yang santun dan lemah lembut. Sebagai seorang petani, Ki Kromo hidupnya sangat sederhana. Ki Kromo selalu bersyukur terhadap apa yang dimiliki, itulah yang selalu ditanamkan pada keluarganya. Di sebelah petak sawah Ki Kromo adalah petak sawah Bejo, sahabatnya yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Wongso. Sudah sejak lama Ki Kromo dan Pak Bejo berniat menjodohkan kedua putra mereka, namun nasib berkata lain. Saat itu Sultan Hamangkurat IV yang sedang melakukan perjalanan, melihat kecantikan paras Tejawati. Sultan Hamangkurat IV bermaksud menjadikan Tejawati sebagai istri selirnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan izin dari Ki Kromo, Tejawati kemudian diboyong ke Surakarta dan diberi nama Bendara Masayu Tejawati. Sedangkan desa Kepundung sendiri kemudian diberi status tanah perdikan yang artinya tak perlu membayar pajak ke Mataram. Di Mataram, Sultan Hamangkurat IV menjadikan Tejawati sebagai garwo Ampil Kinasih. Akhirnya, Tejawati mengandung dan melahirkan seorang putra pada tanggal 6 Agustus 1717. Kemudian diberi nama Raden Mas Sujono. Raden Mas Sujono merupakan putra ke-21 Sultan Hamangkurat IV dari 42 orang putra. Sultan Hamangkurat IV menyiapkan pengganti untuk meneruskan tampuk pemerintahan kerajaan Mataram. Kanjeng Pangeran Aryo Hamangkunegoro adalah putra tertua yang dipercaya dapat meneruskan kepemimpinannya meskipun terlahir dari selir. Sultan Hamangkurat IV merasa putra-putranya yang terlahir dari permaisuri tidak mampu melakukan tanggung jawab besar tersebut. Raden Mas Gusti Prabu Suya Sayang bergelar Kanjeng Pangeran Anom Hamangkunegoro sebagai putra permaisuri tidak menyukai keputusan ayahandanya. Lalu ia pun bekerja sama dengan Kompeni Belanda, memfitnah Kanjeng Pangeran Aryo Hamangkunegoro. Fitnah tersebut akhirnya menyebabkan Kanjeng Pangeran Aryo Hamangkunegoro ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka, Ceylon. Selanjutnya Kanjeng Pangeran Anom Hamangkunegoro menggantikan posisi kakak tirinya, memegang tampuk pemerintahan kerajaan Mataram dengan didukung oleh Belanda. Di saat pembuangan Kanjeng Pangeran Aryo Hamangkunegoro, Radenayu Wulan istri dari Kanjeng Pangeran Aryo Hamangkunegoro melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Mas Seid pada 7 April 1725 setelah wafatnya Sultan Hamangkurat IV wafat. Kanjeng Pangeran Anom Hamangkunegoro secara resmi menjadi raja di Mataram dengan gelar Sri Susuhunan Paubuono ingkang kaping kalih. Raden Mas Sujono yang telah dewasa berganti nama menjadi Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi melihat bahwa Mataram lambat laun setelah dipimpin oleh Susuhunan Paubuono II melemah karena campur tangan dan dominasi Kompeni Belanda. Singkat cerita, akhirnya Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Seid bersama-sama menggempur Belanda dan Mataram. Di penghujung tahun 1749 tepatnya tanggal 20 Desember 1749, Sri Susuhunan Paubuono II wafat.
Kompeni Belanda di bawah Baron von Hohendorf menunjuk penggantinya yaitu Bendoro Raden Mas Suryadi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono III. Dengan campur tangan Kompeni Belanda ini berarti eksistens Mataram telah berakhir. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berlangsung selama 9 tahun. Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian itulah yang membuat Belanda memaksa Susuhunan Pakubuwono untuk mengakhiri peperangan. Akhirnya Mataram membuat perundingan dengan pihak Pangeran Mangkubumi. Pada 13 Februari 1755 terjadilah Perjanjian Giyanti yang bertempat di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, di mana Mataram akhirnya dibagi menjadi 2 wilayah.